Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehati, seputar edukasi dan literasi. Senang sekali hari ini saya Khairatun Nisa selaku host pada kesempatan kali ini dapat membersamai Sobat Sehati semua untuk bincang-bincang sehat tentunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya episode selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sudah hadir bersama kita semua, Ibu Siti Hateriah, Eskom Mkes. Beliau adalah Ketua Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Universitas Sari Mulia. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya untuk berjumpa dengan Sobat Sehati semua pada episode kali ini. Boleh mungkin Bu sambil disapa Sobat Sehati. Sahabat Sehati dimanapun berada ya, khususnya untuk remaja Gen Z. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang sehat terkait apa nih Bu? Karena ini kan tentang remaja ya, jadi kita akan membahas tentang perilaku hidup sehat pada remaja Gen Z. Wah, seru sekali nih Sobat Sehati bincang-bincang sehat kita kali ini, karena kemungkinan besar nih Bu penonton-penonton kita didominasi oleh mahasiswa. Yang kita tahu mahasiswa berada pada fase remaja-remaja Gen Z nih, jadi sangat sesuai topiknya insya Allah. Nah, kenapa Ibu tertarik untuk mengangkat tema ini? Baik, remaja ini kan termasuk kelompok ya yang sangat rentan dengan kualitas perilaku hidup sehat. Iya, Bu. Kemudian perkembangan teknologi sekarang itu sangat cepat, jadi informasi itu juga sangat cepat. Nah, ini juga akan membentuk pola hidup, pola gaya hidup sehat ya dengan dan perilaku sehat untuk remaja. Nah, apalagi sekarang ini remaja Gen Z itu sangat terfokus ya dengan media. Jadi mereka memang untuk remaja sekarang ini itu sangat rentan terpengaruh dengan perilaku hidup sehat, kemudian perkembangan teknologi dan percepatan informasi itu juga akan mempengaruhi perilaku hidup sehat mereka. Kemudian kalau mereka dikaitkan dengan kesehatan, yaitu memang karena kesehatan itu memang sesuatu yang sangat berharga, sehingga ini menjadi dasar kebutuhan manusia untuk dipenuhi. Jadi menurut Ibu memang bagaimana perilaku hidup sehat pada remaja Gen Z sekarang ini? Sebenarnya kalau untuk remaja sekarang itu mereka tuh memiliki pengetahuan dan penalaran yang baik ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa remaja itu tidak paham atau tidak tahu tentang pola hidup sehat ya. Mereka tahu, mereka paham, apalagi mereka bisa mengakses kan informasi-informasi dengan mudah Bu ya. Iya, tapi nah ini karena namanya tren di remaja itu apalagi sekarang ini sangat menjamur kafe dan restoran-restoran yang ada di khususnya di kota ya. Di kota itu kan banyak kafe-kafe yang menyajikan makanan-makanan ataupun minuman yang cepat saji. Nah, di mana juga harganya itu sangat terjangkau oleh remaja. Nah, untuk untuk perilaku ini misalnya mereka mengkonsumsi fast food atau junk food yang berlebihan. Nah, ini sangat berdampak pada kesehatan. Memang kalau jangka pendek itu tidak terlihat ya, tapi nantinya di jangka panjang itu bisa
kena misalnya obesitas, ya diabetes, kemudian hipertensi, karena makanan-makanan atau minuman junk food atau fast food itu itu banyak mengandung garam, gula, nutrisinya sangat sedikit sebenarnya. Kayak mereka paham dengan itu. Tapi godaannya Bu ya, di zaman sekarang itu susah. Iklan-iklan sudah menjamur di mana-mana. Nah, karena itu tadi kan perkembangan teknologi tadi, mereka bisa melihat di media sosial makanan atau minuman yang lagi tren misalnya sekarang ini, tanpa memperhatikan bahwa ini apakah bergizi atau nutrisinya bagaimana, itu mereka tidak pedulikan. Kemudian yang kedua itu kurangnya aktivitas fisik. Iya, betul Bu. Kalau kita lihat remaja sekarang itu mereka yang apalagi yang kecanduan gadget, pulang sekolah itu mereka langsung main HP. Di kamar, di kamar main HP. Nah, kemudian kalau mau makan itu kan tinggal pesan ya secara online, makanan datang. Jadi kalau dulu kan kita jalan kaki itu untuk mencari makanan atau beli makanan, sekarang sudah zaman digital, di era digital sekarang mereka dengan instan bisa memesan seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan juga nih para remaja Gen Z itu sering begadang. Apalagi mahasiswa ya Bu ya? Iya, mahasiswa mengerjakan tugas ya sampai tengah malam. Nah, sebenarnya ini bisa diatur ya pola kita belajar. Jadi jangan sampai kita tidur tengah malam ya begadang, karena juga berdampak pada kesehatan mental, bisa depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan bisa menurunkan daya konsentrasi juga. Jadi mahasiswa itu intinya harus bisa memanajemen waktu. Biasanya kan mahasiswa itu sistem kebut semalam. Iya, ya, memang yang kebanyakan yang seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka mau tidak mau harus begadang. Iya Bu, benar. Nah, yang berikutnya itu adalah merokok. Merokok, iya. Nah, ini memang sangat berdampak pada kesehatan juga, yang bisa berpotensi menimbulkan penyakit di pernapasan, kemudian bisa mengganggu kecerdasan. Jadi Bu, tadi sudah kita dengar ya Sobat Sehati, perilaku-perilaku tidak sehat apa saja nih yang banyak dilakukan oleh remaja Gen Z sekarang. Nah, kira-kira apa saja nih Bu perilaku hidup sehat yang bisa dilakukan oleh remaja Gen Z kita sekarang ini? Tadi kan kita sudah membahas ya tentang perilaku yang kurang sehat. Kurang sehat, iya. Jadi untuk perilaku hidup sehatnya kita bisa mengambil contohnya ya, menghindari ya makanan-makanan yang fast food tadi ya. Iya, kurang bergizi. Ya, anggaplah yang fast food, kemudian junk food. Nah, terutama nih mahasiswa yang kos kan. Iya Bu, makan mie instan biasanya mereka. Mie instan praktis kan, apalagi kalau misalnya sudah pagi-pagi itu mereka ada kuliah pagi, tidak sempat masak, akhirnya stok yang ada di rumah itu mie instan, kemudian mie instan. Kemudian sampai di kampus juga mereka akan meminum minuman manis. Iya betul. Jadi mereka akan meminum yang minuman cepat saji juga. Iya. Kalau itu dilakukan tiap hari itu kan berapa kandungan gula ya yang bisa terserap di tubuh kita. Iya. Sebenarnya boleh, tapi itu ada batasannya. Ya paling tidak seminggu sekali lah yang bisa dikonsumsi. Ya sesuai aturan aja. Jangan berlebihan intinya Bu ya. Iya betul. Karena berlebihan itu kan tidak baik ya. Iya. Kemudian rajin olahraga tentunya. Jadi usahakan dalam satu hari itu bisa meluangkan waktu kurang lebih 1 jam untuk olahraga. Misalnya kalau dari kampus ke kos, misalnya ada setengah kilo, ya bisa jalan kaki. Iya benar Bu. Jadi kalau misalnya bolak-balik itu berapa energi, kalori sudah yang terbakar. Ya itu
juga hemat kan, tidak pakai uang bensin untuk keluar. Yang didapatkan kan sehat. Iya, dan mengimbangi konsumsi berlebihan tadi setidaknya ya Bu ya, benar. dengan dibanyakin aktivitas fisiknya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ya ini yang memang kita sangat kita susah ya untuk mengedukasi mereka ini yang perilaku merokok. Jadi ini yang perlu dihindari sebenarnya, apalagi untuk generasi Gen Z ini kan masih panjang ya Bu Nisa ya, perjalanan masa depan. Kalau mereka sudah dari dini ya sudah terpapar dengan rokok, bagaimana dengan paru-paru? Ya itu dampak jangka panjang. Oke, kemudian yang tadi ya tidur dan istirahat yang cukup ya tentunya, walaupun kita sudah makanan bergizinya sudah, kemudian merokok kita sudah hindari, olahraga sudah, tapi istirahatnya kurang ya. Jadi kita harus seimbangkan semua. Ya, baik Sobat Sehati, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Siti, intinya Sobat Sehati harus menghindari junk food, makanan-makanan tidak sehat ya Bu ya, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan coba sekali-kali untuk merokok karena itu candu, ya Bu ya. Nah, boleh saya bertanya lagi nggak Bu? Iya boleh. Nah, kita kan sekarang ada di lembaga pendidikan. Upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan nih, khususnya di program studi promosi kesehatan, apa yang bisa dilakukan untuk merubah gaya hidup sehat remaja Gen Z agar perilaku tidak sehat yang mereka lakukan bisa berubah ke perilaku hidup sehat? Baik, untuk lembaga pendidikan ya, khususnya program studi promosi kesehatan ini itu dapat melakukan beberapa upaya preventif untuk mengubah gaya hidup remaja Gen Z ke arah lebih baik. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa merubah perilaku itu tidak mudah. Tidak sebentar Bu ya. Iya, perubahan perilaku ini perlu proses, proses panjang yang mana kita tidak bisa melihat hasilnya. Misalnya kita sudah memberikan pendekatan apa, kemudian kita besoknya mau melihat hasil itu tidak. Jadi di sini kita ada beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan. Mungkin yang pertama itu bisa kita lakukan penyuluhan, sosialisasi tentang gaya hidup sehat pada remaja. Nah, di sini kita mengharapkan para remaja ini bisa meningkatkan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi tadi. Nah, kemudian edukasi ini juga mereka bisa membuat kebijakan untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Oke. Kemudian yang kedua itu pendekatan digital. Pendekatan digital ya Bu ya. Iya. Karena mereka kan generasi Gen Z ini memang di era digital. Jadi kita juga melakukan pendekatan di digital juga. Iya, menyeimbangi ini. Itu pendekatan digital itu seperti apa contohnya Bu? Pendekatan digital ini karena dianggap efektif untuk remaja Gen Z karena mereka sangat aktif dalam penggunaan media sosial. Ya, misalnya YouTube, kemudian Instagram, sekarang TikTok. Kan TikTok, ya benar TikTok. Ini banyak konten-konten kreator yang bisa misalnya memberikan konten positif, membagikan konten-konten tentang gaya hidup sehat. Itu bisa memotivasi para remaja, misalnya contoh olahraga, kemudian edukasi tentang makanan sehat. Nah, itu bisa jadi motivasi mereka. Jadi itu apa? Membuat media-media yang berkaitan dengan hidup sehat gitu ya Bu ya? Iya, bisa. Iya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan ini itu memberdayakan remajanya sendiri ya, gitu. Jadi
mereka diharapkan bisa menjadi agen perubahan perilaku untuk meningkatkan kesehatannya mereka, kemudian orang lain. Nah, misalnya mereka bisa melakukan kampanye untuk program hidup sehat misalnya ya. Nah, ini kesempatan mereka ini untuk memberikan perubahan di dalam dirinya ya, kalau misalnya bisa dengan orang lain ya, dan lingkungan. Iya. Baik Ibu, sebenarnya ini masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita ya Bu ya. Nah, sebelum kita tutup bincang-bincang sehat kita kali ini, mungkin ada closing statement yang bisa Ibu sampaikan untuk remaja Gen Z kita terkait perilaku hidup sehat tadi. Silakan Bu. Oke. Mungkin sebelum kita ke closing statement, sebelumnya kita juga menyampaikan bahwa untuk perubahan perilaku ini itu bukan hanya tanggung jawab pihak pendidikan ya, atau pemerintah, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Iya benar Bu. Misalnya kita ke orang tua, ya, jadi orang tua diharapkan juga bisa membantu, mendukung untuk terlaksananya program ini untuk perilaku hidup sehat para remaja. Kemudian ini ada pesan-pesan ya untuk remaja Gen Z sekarang, bahwa hidup sehat itu adalah pilihan dan keputusan yang harus kita buat setiap hari. Nah, sayangilah diri sendiri untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadilah remaja yang bisa membuat agen perubahan perilaku, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, karena generasi hebat dimulai dari hidup sehat. Nah, itu saja yang pesan-pesan dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya, dan sukses selalu untuk Ibu. Baik Sobat Sehati, luar biasa insight yang bisa kita dapatkan dari beliau. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan dari sesi diskusi kita pada hari ini. Yang pertama tadi, kalau salah bisa dikoreksi Bu ya. Yang pertama tadi kan kita bicara Gen Z, ternyata Gen Z itu dikenal dengan generasi digital. Karena ketergantungannya tadi dengan teknologi. Iya. Kemudian beberapa perilaku hidup sehat yang bisa dilakukan remaja. Yang pertama dengan menghindari konsumsi junk food, mengurangi lah. Kemudian dengan aktif berolahraga, menghindari rokok dan istirahat yang cukup. Dan upaya-upaya tadi yang bisa saya simpulkan yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk merubah gaya hidup sehat dengan penyuluhan, dengan pendekatan digital, dan juga pemberdayaan. Baik Sobat Sehati, terima kasih banyak sudah menyaksikan bincang-bincang sehat kita kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya, juga mengaktifkan loncengnya, supaya Sobat Sehati tidak ketinggalan podcast-podcast kami selanjutnya. Saya Khairatunisa pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.